Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran ini, ya, Bapak akan mulai dulu dengan doa di dalam hati masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Janisa adil, dapat adil, teriak adil, haji adil. Imam Muhammad. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu daerah Jawa Barat Al-Jadali, ya. Dan semuanya sambil berdiri semuanya. Boleh nanti jalan di belakang. Materi yang akan Bapak sampaikan ini, kemudian dalam juga, ya. Sebelum Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak mau bertanya dulu. Adik-adik pasti setiap Senin mengikuti upacara, ya. Biasanya ada pembukaan UUD 1945. Nah, pembukaan itu ada berapa alinea? Ada alinea pertama, kedua, ketiga, dan empat. Kemudian kalau pembukaan itu jelas ditempatkan di awal atau di akhir? Tujuan pembelajaran ini, ya, yang pertama, adik-adik akan mengamati video YouTube tentang perumusan dan penetapan UUD. Jadi diharapkan adik-adik itu mampu menyimpulkannya. Yang kedua, melalui penayangan PowerPoint, adik-adik mampu membedakan sistematika UUD sebelum dan setelah amandemen. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang dibentuk, ya, ada kerja kelompok, diskusi. Kemudian adik-adik mampu membuat proyeknya bebas, mau bikin akun atau melalui desain kanvas
atau oil, video, animasi dan lain sebagainya. Nanti kelompok yang akan menentukan, ya, kelompok masing-masing membuat kesepakatan apa yang akan dibuat nantinya. Dari tahun 1945. Kalian sudah memahami kalau UUD dari tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai dasar, maka dasar hukum tertulis adalah ibarat batangnya. Semakin kokoh batang itu, akan semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran UUD dari tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Setelah memahami gambaran itu, sekarang saatnya mengetahui bagaimana sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Itu mari simak kembali yang pertama pada pendidikan usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPK yang dipimpin Rajiman Widya di Unsur Sangki di Jakarta. Satu, perumusan UUD dari tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah fondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPK menugasi panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan fondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti undang-undang atau pembukaan dasar hukum tertulis. Dalam sidang BPUPK tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, semua setuju pembukaan undang-undang dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk panitia dasar hukum tertulis untuk menyusun isi undang-undang dasar. Pada masa itu, bagian isi undang-undang dasar itu disebut batang tubuh undang-undang dasar. Panitia dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. BPUPK juga membentuk panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan panitia pembela tanah air atau PETA yang diketuai Adi Kusno Cokrosuyoso. Panitia dasar hukum tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk panitia perancang undang-undang dasar (UUD). Kedua, negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan 1 orang, yaitu presiden. Ini giliran panitia perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subarjo, Sudiman dan para dahara. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga majelis permusyawaratan rakyat. Lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Rancangan UUD tersebut berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah Sangsaka Merah Putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Masing-masing kelompok yang dilakukan mengukur, memberi dulu apa yang akan dipilih,
kemudian mencari informasi kaitan dengan top yang kalian pilih, kemudian dituliskan juga hasil penelitiannya. Setelah itu membuat sebuah proyek atau produk. Silakan ketua kelompok langsung dimulai. Hasilnya pilih dulu. Kelompok 4 sudah ada ketentuan. Nah, yang mana? Perubahan dan teman-teman. Jadi jangan lupa ininya di nama dituliskan. Kelompok 2 kelompoknya sudah ditulis. Sudah. Yang mana? Kelompok 2 sudah 2. Yang mana? Kelompok 1. Kata ditulis jadi kata-katanya siapa yang nulisnya. Ya, ditunjuk ya untuk kelompok yang nulis kata-katanya siapa. Bapaknya bagilah nanti masing-masing kelompok presentasi. Bagi yang sudah selesai, silakan ditunjuk ke bapak ya, nanti masing-masing kelompok presentasi. Ya. Waktu 2 menit lagi. Terima kasih.
kembali dilihat ya, ini hasil dari kelompok rumah. Ya. Bentuknya dalam bentuk video kan. Aliran pertama ini, aliran kedua. Aliran ketiga. Ya. Kemudian kelompok 2. Silakan menunjukkan kelompok 2. Dengan cara yang lancar, dan bahkan untuk kelompoknya kalau dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistematika sebelum mengalami perubahan manajemen, awalnya itu pembukaan, batang tubuh yang berisi pasal-pasal, sama sistematika sudah mengalami amandemen perubahan, yaitu berisi pembukaan dan hanya pasal-pasal saja. Keluar ada proses dua tulisan ganda melalui Google. Masih evaluasi dan teka tentang ada untuk boleh. Dan kalau udah selesai langsung ditempelkan di sini. Dan ada saya belum paham senang sama bingung. Silakan itu lanjut. Gak usah panjang-panjang, singkat aja. Ya. Kalau paham nanti ditempelkan, ya.
digambarkan di sini sama cerah atau belum paham atau disinggung boleh. Nah, bagi yang tidak benar langsung ke depan aja ditempelkan. Dosa panjang-panjang kan? Karena ini bukan materi, ya bukan materi segala. Jangan silah. Nama inisial boleh dikasih nama, boleh tidak, boleh nama inisial saja. Paham kan? Yang benar boleh melakukan sebat. Nah, udah. Kalau betul-betul masih bingung, nggak apa-apa ya, kita bingung nggak? Alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Walaupun kita sebagai manusia pasti tugasnya bukan sempurna, betul lah. Tugas kita adalah memaksimalkan, bukan ini yang sempurna. Bapak menilai kelompok satu bagus, kepadanya kelompok 2 juga bagus, kelompok 3 bagus, kelompok 4 juga bagus, kelompok 5 juga bagus. Untuk pembelajaran berikutnya ke depan, silakan dipelajari tahapan-tahapan tentang amandemen UUD 1945. Masih bab 2. Sampai sini saja. Sebelum Bapak salam, silakan berdoa di dalam hati masing-masing.